Ya, kita akan coba kembali membahas tentang persamaan logaritma. Ya, persamaan logaritma bagian ketiga ya. Kita lihat nomor 1, nilai X yang memenuhi persamaan X tambah 1 log 2X tambah 5 sama dengan 2 log kuadrat 24 min 2 log kuadrat 6 dibagi 2 kali 2 log 12. Nah, cara mengerjakan soal ini sebenarnya prinsipnya sederhana. Prinsipnya jangan lupa menggunakan bentuk aljabar aja ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A min B, ya kan? Berarti dalam hal ini A-nya adalah 2 log 24 dan B-nya adalah 2 log 6. Nah, kita mau selesaikan yang kanan dulu ya, pelan-pelan aja. Oke, berarti A kuadrat min B kuadrat sama dengan 2 log 24 ditambah 2 log 6 dikali 2 log 24 dikurang 2 log 6, ya kan? Ya. Sama dengan ini berarti 2 log 24 kali berapa nih? 24 kali 6. Iya, 24 kali 6 sama dengan 80 144 ya. 144 ya. Ya, dikali 2 log 24 bagi 4. Ya. Kita lanjut. Nah, ini sama dengan 2 log 144. 2 log 4 itu adalah 2 ya. 2. Oke, itu dulu. Nah, sekarang kita masuk soalnya. X tambah 1 log 2X tambah 5 sama dengan kita masukkan 2 log 144 dikali 2 per 2 dikali 2 log 12, ya kan? Ini kita coret nih ya. Nah, ingat sifat logaritma, sifat log, ya. A log B sama dengan X log B dibagi X log A. Nah, otomatis ini kan berubah nih. Ya, betul? Jadi X tambah 1 log 2X tambah 5 otomatis menjadi 12 log 144. X tambah 1 log 2X tambah 5 sama dengan 12 log 12 pangkat 2. 12 pangkat 2. Ya kan? X tambah 1 log 2X tambah 5 sama dengan 2 ya, karena 12 log 12 adalah 1, ya kan? Oke. Sama dengan 1, betul? Sehingga kita punya X tambah 1 log 2X tambah 5 sama dengan 2. Betul ya?
Iya. Oke, nah ingat ada lagi sifat logaritma. Gimana? A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat A C. pangkat C. Sehingga 2x tambah 5 sama dengan x tambah 1 pangkat 2. Betul? Ya. Berarti ini apa? 2x ditambah 5 sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 1. 2x tambah 1. Oke, kita sederhanakan menjadi apa nih? X kuadrat min 4 sama dengan 0. Betul ya? Ya. Berarti faktornya adalah x plus 2, x min 2. Jadi, x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Betul? Nah, karena ini dalam fungsi, kita harus uji. Ya. A log B sama dengan C, syaratnya apa? Itu nggak lebih dari 0 dan lebih dari 1. Apa syaratnya? Lebih dari 0. B lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0. A tidak boleh sama dan dengan A 1. tidak boleh sama 1. Betul nggak? Ya, nah, sekarang kita tes. Ya, dites. Diuji. Kan dia tadi gimana terakhirnya? X tambah 1 log 2x tambah 5 sama dengan 2. Coba masukin 2 dulu. Jadinya apa? Ketika X sama dengan 2, 3 log 9 sama dengan 2. Diterima? Diterima. Ya, betul ya? diterima. Karena A-nya lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1, berarti diterima. Betul ya? Ya. Sekarang ketika X sama dengan min 2. Berarti apa? Min 1 log 1 sama dengan 2. Nggak diterima ini. Ya. Betul? Ya. Salahnya di mana? Karena itu A-nya min. Iya, nggak boleh ini minus. Jadi yang diterima adalah X sama dengan 2. Jadi 2-nya diterima. 2-nya diterima. Sedangkan min 2-nya ditolak. Karena tidak memenuhi syarat aja. Oke? Nah, kita lihat soal kemudian nih yang nomor 2 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini kita selesaikan yang bawah dulu, yang bawah. 1 dibagi A log BC ditambah 1, berarti apa itu? Berarti apa? A log A, ya kan? Oh iya. Baru bawahnya lagi. 1 per B log AC per B log B ditambah 1 per C log AB plus C log C. Ya, jadi gini dia. A log ABC. A log ABC ditambah 1 per B log ABC ditambah 1 per C log ABC, gitu kan? Nah, ini jadi kebalik dia. Berarti ini ABC log A ditambah ABC log B ditambah ABC log C. Ya. Karena kan dalam logaritma itu kan ada sifat A log B sama dengan 1 per B log A. Ya kan? Iya. Ini kita pakai sifatnya gitu. Nah, ini kita pakai di situ. Jadi apa nih? Jadinya habis itu ABC log ABC. Iya. Ya sama dengan 1.
1. Nah, ya udah, berarti 2 log X kuadrat minus 7 sama dengan 1. Iya, ya. Berarti apa? Ingat, A log B sama dengan C, ya kan? Maka B sama dengan A pangkat C. A pangkat C. Yang ini kan sifatnya logaritma? Iya, iya, iya. Jadinya apa? X kuadrat minus 7 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. X kuadrat min 9 sama dengan 0. X plus 3, X min 3 sama dengan 0. X-nya min 3 atau X-nya 3. Ingat, diuji ya. Sekarang dites. Pada mana? Yang terakhir. Persamaan terakhir mana? 2 X kuadrat min 7 sama dengan 1. Jadi kalau pada persamaan logaritma, X itu diuji hanya untuk konfirmasi. Beda dengan pertidaksamaan ya. Kalau pada persamaan hanya untuk konfirmasi. Coba kita cek. X sama dengan min 3. Kita cek ya. 2 log min 3 kuadrat. 9 dikurang 7 sama dengan 1. Berarti gimana tuh? 2 log 2 sama dengan 1. Diterima dong. Ya. Terima. Lalu X sama dengan 3 ya. 2 log 3 kuadrat 9 kurang 7 ya. Ya. Sama dengan 1. Apakah diterima? Ya, 2 log 2 sama dengan 1. Diterima juga. Tahu dari mana dia diterima? Taunya dari mana? Dari si X kuadrat min 7-nya. Nih. Ternyata apa? Positif. Kan syaratnya gimana? A log B sama dengan C, syaratnya adalah B lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh tapi ini kan syaratnya. Apakah dia memenuhi? Memenuhi. Dipenuhi. Jadi X-nya boleh 3 atau min 3. Jadi diterima dua-duanya ya. Ya, jadi jawabannya yang E. Gitu. Jadi syarat untuk persamaan logaritma kalau ditemukan X diuji apakah dia memenuhi syarat logaritma atau tidak. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya 3 log dalam kurung X kuadrat tambah 1 dikali 5 log 3 sama dengan 5 log X tambah 21. Ini gampang banget. Kita balik aja. Kita ikuti sifat logaritma perkalian ya. Oh. Nah, logaritma perkalian itu kan sifatnya cuma 1. Iya, ya. Ya, ini kan perkalian. A log B dikali B log C sama dengan ini ketemuan nih tuh. A log C sama dengan A log C. Nah, sama dengan ini ya. Jadi yang ini kita balik, yang ini ke sini, ini ke sana, ya. 5 log 3 dikali 3 log X kuadrat tambah 1 sama dengan X 5 log X plus 21. Ya kan? Ini ketemu tuh, habis. Ya. Berarti 5 log X kuadrat. Sama dengan 5 log X plus 21 ya. Jadi ini kan persamaan logaritma nih. Coret ya. Oke. Yo, habis itu ketemunya apa? X kuadrat ditambah 1 X kuadrat sama dengan X plus 21. Kita pindahin ke kiri, X kuadrat minus X min 20 sama dengan 0. Kita faktor. X min 5 X plus 4. Berarti kita dapat X-nya 5 atau X-nya min 4. 5, X-nya 4. Habis itu kita apa? Tes. Ya, diuji. Tes. Diuji kemana? Ke persamaannya.
Oke, ke yang mengandung X-nya. Oke, diujinya gitu. Oke, boleh nggak? Ke pertama boleh, yang ke terakhir aja. Yang terakhir itu kan 5 log X kuadrat tambah 1 sama dengan 5 log X plus 21. Yang terakhir ya, biar enak. Misalkan kita tes berapa nih? Kita tesnya X sama dengan 5. Kita masukin 5 log 5 kuadrat tambah 1 26. Oke, yang ini 5 log 26. Memenuhi syarat logaritma nggak? Memenuhi ya. Yes. A-nya lebih besar dari 0 dan ini syaratnya apa? A log B bahwa harus lebih besar dari 0 kan? Syarat logaritma ingat, A log B sama dengan C, B lebih besar dari 0 ya, itu syaratnya. Betul? Nah ternyata setelah dimasukin X sama dengan 5 menghasilkan 26, ya diterima dong, betul nggak? Oke, yang kedua, X sama dengan min 4, kita tes 5 log min 4 kuadrat 16 tambah 1 17. Kuadrat 16. 5 log 17. Berapa nih? 17. Oh, terima nggak nih? 17. Terima. Betul nggak? Yes. Dua-duanya diterima. Betul. Berarti X sama dengan 5 atau X sama dengan 4. Diterima dua-duanya. Oke? Gitu. Jadi untuk persamaan logaritma, setiap X yang kita dapatkan itu dites ke fungsinya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi kalau pada persamaan logaritma, X itu dimasukkan sebagai konfirmasi, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Ya, kita lihat soal berikutnya ya. Nah, itu dia. Oke, lihat di sini. Oke, kayaknya sepertinya ini mudah. Ya. Yang ini nih. Ganti dulu ke basis 9 kalau bisa ya. Nah, berarti 3 log X tambah 1 sama dengan ini 9 log 9 ditambah 9 log X min 1. Kenapa 9 log 9? Karena di sebelah kanannya basis 9. Kan gitu, kita ikutin aja. Oke. Terus 3 log X tambah 1 sama dengan 9 log 9 log 9 kali X min 9 X min 9, ya kan? Iya. Oke. Nah, ini basisnya beda nih. Yang diubah harus yang kanan, karena yang kiri sudah prima. 3 pangkat 2 log 9x min 9. Atau 3 log X tambah 1. Betul? Sama dengan? 3 log setengah, iya. 3 log 9x min 9. Betul? Atau 3 log X tambah 1 sama dengan 3 log yang setengahnya ke kanan, mundur ke belakang. 3 log 9x min 9 pangkat setengah. Betul? Ya. Oke. Nah, ini kan udah sama basisnya. Lihat aja dah. Oke, jadi kita dapat apa? X tambah 1 sama dengan 9x min 9 pangkat setengah, nama lainnya akar, betul ya? Iya. Nah, itu aja di sini. Berarti X tambah 1 sama dengan akar 9x min 9, cara matinya gimana nih? Dikuadratkan. Oke? Kuadratin. Berarti X tambah 1 kuadrat
X tambah 1 kuadrat sama dengan 9X min 9. Kan? Berarti X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, 9X min 9. Pindahan ke kiri semua. X kuadrat min 7X min plus 10 sama dengan 0. Betul ya? Kita faktor X min 5 X min 2 X min 2. Berarti X-nya 5, X-nya 2. Nah, ini yang wajib dites ya, diuji. Sekarang kita lakukan uji. Pada yang mana? Yang logaritma yang terakhir. Ya, yang mana kita ambil yang 3 terakhir? log X plus 1 itu sudah. Iya, kita ambil aja yang mana? X plus 1 mana 3 log. Yang mana kita ambil? Yang 3 log yang dicoret, Oke, 3 log X tambah 1, 3 log 9X min 9 pangkat setengah ya. Pangkat. Oke. Nah, sekarang kita masukin X sama dengan 5. Berarti apa? 3 log 6 jadinya, betul ya? Sama dengan 3 log, masukin berapa ini? 5 kali 9 45 dikurang 9 36 ya, pangkat setengah. Diterima? X nya 5 diterima nggak? 5 diterima? Iya. Diterima 5 nya, boleh? Iya. Positif kan? Sekarang X sama dengan 2. Kita masukin 3 log 3 log 9 pangkat setengah. Diterima? Diterima. Betul nggak? Betul kan ya? Berarti dua-duanya diterima. Nah, tetapi pertanyaannya apa? X1 ditambah X2. Berarti ya berapa tuh? 5 tambah 2. X1-nya 5, X2-nya 2. Jawabannya 7. Jadi 7 jawabannya. Gitu. Jadi setiap X yang kita dapat itu diuji apakah memenuhi syarat atau tidak. Lalu dimasukkan ke dalam pertanyaannya apa gitu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, jika 2 pangkat X dikurang 3 dikali 2 pangkat 1 min X dikurang 5 sama dengan 0, maka kalau dalam logaritma atau dalam pangkat tak sebenarnya atau eksponensial, ya saya kasih tahu triknya nih. Jika ada bentuk pangkat lalu dibatasi min dan plus, operasi tambah dan kurang, itu pasti dimisalkan. Ini kan persamaan pangkat dan dibatasi operasi min dan kurang, ini udah pasti dimisalkan. Itu triknya. Nah, ini dibuka dulu supaya kita dapat pangkat yang paling sederhana. Ya, jadi kita tulis dulu 2 pangkat X dikurang 3, ini 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat min X. Betul ya? Dikurang 5 sama dengan 0. Oke, yang ini kita buka nih. Ya. Sehingga 2 pangkat X dikurang, ini kan jadi 6. 1/2 pangkat X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini lihat deh. Muncul bentuk yang diulang-ulang, betul ya? Nah, ini ciri khasnya. Jadi kita misalkan 2 pangkat X itu misalkan A. Sehingga kita akan dapatkan A min 6 kali 1/A, ya sama aja 6/A, betul ya?
dikurang 5 sama dengan 0, iya kan? Nah, yang A ini kita sederhanakan, persamanya kita sederhanakan dengan mengalihkan dengan A, supaya penyebutnya jadi hilang gitu loh. Kita kali dengan A, ya. Sehingga A kuadrat min 6 dikurang 5A sama dengan 0. Jadinya A kuadrat min 5A dikurang 6 sama dengan 0. Sekarang kita faktor, ya. Ini di sini A, di sini A, ini min 6. Ini plus 1 ya. Diuji benar. A sama dengan min 1 atau A-nya sama dengan 6. Nah, sekarang kita kembaliin. Ya, 2 pangkat X sama dengan A. Ya, kita ambil, berarti kan ada 2 jawaban ini, kemungkinan. Oke. Nah, sekarang kita masukin 2 pangkat X sama dengan min 1. Ini untuk X sama dengan min 1 ya. Ini kan tanda tanya. Itu nggak? Mana bisa? Basisnya kok minus, ya kan? Yang ini nggak bisa, ya. Berarti di reject, ya. Sekarang yang kedua untuk X sama dengan 6. 2 pangkat X sama dengan 6. Nah, ini diterima, ya, diterima karena positif kan? Betul nggak? Atau kita bilang 6 sama dengan 2 pangkat X, boleh dong? Betul nggak? Nah, ingat, ini kan nggak bisa disamain basisnya. Nah, kita menggunakan logaritma. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Betul nggak? Kalau begitu, 6 sama dengan 2 pangkat X, sama saja apa? 2 log 6. 2 log X. Setuju? Pakai sifat ini. Iya. Tangkap ya? Jadi makanya jawabannya 2 log 6 sama dengan X. Gitu. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Nah, tuh. Nah, sama juga nih, ada diulang-ulang, itu kan? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa soalnya ini diulang-ulang. Ada bentuk yang diulang-ulang, tuh. Dan dipisahkan dengan operasi tambah dan kurang, tuh. Udah pasti dimisalin. Oke. Nah, di sini yang diulang itu sudah sederhana. Betul ini? Ya udah langsung. Misal 3 pangkat X sama dengan B. Jadinya 2 kali B ditambah 18 per B dikurang 14 sama dengan 0. 14. Nah, kita kali berapa nih? Dikali B. Dikali B, ya kan? Kita kali B. Nah, setiap itemnya kita kali B. Nah, sehingga 2B kuadrat ditambah 18 dikurang 14B sama dengan 0. 14 sama dengan B. 2B kuadrat min 14B ditambah 18 sama dengan 0. Ya kan? Ini kayaknya bisa dibagi 2 nih supaya sederhana. Ya, kita bagi 2 deh ini supaya jadi sederhana. B kuadrat min 7B. Ya kan? Bagi 2. Nah, setelah kita bagi 2, nah, ya kan? Kita dapat yang baru nih. Jadinya apa? B kuadrat min 7B ditambah 9 sama dengan 0. Oke. Nah, faktornya Nah, ternyata ini nggak bisa difaktorkan, betul nggak? Kalau begitu kita ada trik lain. Ditanyakan jumlah akar-akar nih. Ditanyakan jumlah akar-akar nih.
Tuh, jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar itu artinya X1 ditambah X2, itu maksudnya. Nah, oke, nggak masalah ya. Ini aja triknya. Kan karena nggak bisa difaktorin, kita tulis dulu. B kuadrat min 7B ditambah 9 sama dengan 0. B1 ditambah B2. Ingat dalam persamaan kuadrat apa? Min B per A. Min koefisien B dibagi koefisien A. Berarti min minus 7 per 1. Ya, jadi B1 ditambah B2 sama dengan 7. Nah, sekarang kita kembaliin B1 itu apa? 3 pangkat X. B1 itu dari 3 1 ditambah 3 pangkat X2 sama dengan 7. Betul? Nah, ini gimana? Nah, ini bingung juga nih. Error juga, tanda tanya. Larinya ke logaritma ini. Gitu. Nah, tapi ingat, kita masih punya satu lagi. Ya. Yang kedua adalah apa? B1 dikali B2. Dalam persamaan kuadrat artinya apa? C per A. Gitu. Nah, B1-nya apa? 3 pangkat X1. B2, 3 pangkat X2. Sama dengan C per A-nya berapa? C per A. Nih, C per A. Tuh ya. Ya kan? Tuh, berarti apa? 9 per 1. Ya kan? 9 per 1. Nah, ini apa artinya? 3 pangkat X1 plus X2 sama dengan 9. Betul ya? 3 pangkat X1 tambah X2 basis 3, kita ubah. 3 pangkat 2. Berarti X. Iya, kita coret. Ya kan? Nah, ini. Coret. Nah, baru kita dapat X1 ditambah X2 sama dengan 2. Nah, pertanyaannya apa? Berapakah jumlah akar-akarnya? Ya 2. Gitu. Jadi itu salah satu triknya. Nggak bisa difaktorin. Ya kembali ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya. B1 tambah B2 sama dengan min B per A. Satu lagi B1 kali B2 sama dengan C per A. Gitu triknya. 2 log X buka kurung, 2 log X min 3 tutup kurung sama dengan 2 log 16. Jumlah akar-akarnya adalah sekian. Oke, ini sama seperti soal sebelumnya. Ada fungsi-fungsi yang diulang-ulang dan dihubungkan dipisahkan dengan operasi min atau tambah. Maka ini pasti dimisalkan. Misalkan 2 log X sama dengan C. Berarti C, buka kurung kurawal, C minus 3 sama dengan 2 log 16 langsung, 2 pangkat 4. Berarti 4. C kuadrat minus 3C, ini sama dengan 4. Betul ya? Lalu 4-nya kita pindahkan. C kuadrat min 3C dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita faktor. Oke. Berarti di sini min 4, di sini plus 1, kan? 1. Di C sama dengan min 1 atau C sama dengan 4. Nah, sekarang kita kembaliin ya. 2 log X sama dengan C. Untuk yang pertama, C sama dengan min 1. 2 log X sama dengan min 1. Berarti X 2 pangkat min 1. Berarti X sama dengan setengah. Yang kedua, C sama dengan 4. 2 log X sama dengan 4. Berarti X 2 pangkat 4. Berarti 16. Berarti anggap ini sebagai X1, ini sebagai X2. Dijumlahkan X1 ditambah X2 sama dengan 16 setengah. Jadi jawabannya 16 setengah. Soal berikutnya. Dua log X
tambah 1 ditambah 6 per 2 log X tambah 1 sama dengan 2 log 32. Yang ditanya hasil kali akar-akar. Berarti yang ditanya hasil kali akar-akar yang ditanya. Oke. Hasil kali akar-akar. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya nih. Ada fungsi yang diulang-ulang. Nih. Ini yang diulang-ulang tuh. Nah, yang kita misalkan itu ini yang diulang-ulang. Ya, misal. Iya. 2 log X tambah 1 saya anggap D. Berarti D ditambah 6 per D sama dengan 2 log 32 itu 2 pangkat 5. Nah, D ditambah 6 per D sama dengan 5 ya. Nah, ini kita kali D. Semua kita kali D ya. Semua kita kali D. Sehingga D kuadrat ditambah 6 sama 5D. Kita pindahkan D kuadrat min 5 plus min 5D tambah 6 sama dengan 0. D minus 3 D min 6 D min 2 sama dengan 0. Oke. Sehingga kita dapat D sama dengan 3 atau D sama dengan 2. Nah, kita kembaliin. Yang kita misalkan tadi apa? Yang kita misalkan adalah 2 log X tambah 1 sama dengan D. Nah, sekarang untuk D sama dengan 3. 2 log X tambah 1 sama dengan 3. Berarti X tambah 1 2 pangkat 3. X tambah 1 berarti 8. Berarti X-nya 7. Kan? Satu lagi yaitu D sama dengan 2. Lalu 2 log X tambah 1 sama dengan 2. X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2. X tambah 1 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 3. Nah, kita katakan ini X1, ini X2. Sesuai yang ditanya, berapakah hasil kalinya? Berarti X1 dikali X2, 7 kali 3. Jadi sama dengan 21. Nah, begitu cara kerjanya ya, gampang ya.